Hai, kembali lagi nih dengan saya Nur Atasya dengan NIM 230003033 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu administrasi layanan khusus. Di sekolah tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Dalam sebuah pendidikan harus mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam administrasi sekolah tersebut masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudahkan atau melancarkan proses pembelajaran serta memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk melancarkan pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lainnya juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam kegiatan baik sisi menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan unsur-unsur dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu administrasi murid. Yang kedua itu administrasi kurikulum. Yang ketiga administrasi porsional. Yang keempat administrasi material. Kelima administrasi keuangan. Keenam administrasi hubungan sekolah masyarakat. Yang ketujuh administrasi pelayanan. Nah, di sini kita akan menjelaskan yaitu administrasi pelayanan. Jenis-jenis kegiatan administrasi layanan khusus. Yang pertama itu perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan kreativitas melalui koleksi bahan perpustakaan. Fungsi perpustakaan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan, membaca bacaan informasi. Fungsi reaksi yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik menikmati pengalaman bereaksi melalui manajemen imajinasi. Memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengaji bahan-bahan yang disediakan di perpustakaan berupa laporan hasil-hasil penelitian. Menyalurkan hobi yaitu hobi membaca atau menulis, menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu laboratorium. Laboratorium secara sederhananya ialah melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan bentuk model-model dalam rangkaian kegiatan belajar. Laboratorium dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium yaitu menurut bidang studinya, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Menurut bidang studi kelompok, laboratorium IPS dan IPA. Untuk bidang ilmu, teknik laboratorium dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Rencana penggunaan laboratorium minimal yaitu jenis laboratorium yang digunakan, siswa atau pihak yang menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang ada, jenis bidang studi. Penggunaan perencanaan labor ialah menganalisis kurikulum secara keseluruhan, menentukan bobot taksonomik pokok bahasa, mengembangkan desain instruksional, mengembangkan materi dan bahan pokok.
Yang ketiga yaitu UKS. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana yang meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Mengemukakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama. Porsionalisanya sekolah yang lain sebagai sasaran tambahan. Yang keempat yaitu kafe. Layanan kafe adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkauan peserta didik. Tujuan layanan kafe ini secara umum adalah tersedianya wahana bagi peserta didik untuk memenuhi energinya pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan untuk tujuan khususnya mempermudahkan peserta didik mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihan dan kesehatannya, serta memandang kandungan gizi sesuai dengan daya yang dijangkau atau uang saku peserta didik. Yang kelima yaitu sarana ibadah. Nah, teman-teman tahu kan, yaitu sarana ibadah itu musola atau masjid kecil yang ada di sekolah. Layanan di sekolah, di setiap sekolah layanan rumah peribadahan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadahan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian berbagai peserta didik khususnya dan pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik, yang beriman dan bertakwa. Adanya sebuah layanan perumahan peribadahan di sekolah sangat menunjang terhadap proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan di sekolah. Adapun layanan rumah peribadahan yang bisa dilakukan di sekolah adalah masjid atau gereja. Adanya masjid di sekolah juga sangat bermanfaat bagi peserta didik maupun warga sekolah yang lainnya. Mereka bisa melakukan ibadah di masjid tersebut ketika masih berada di sekolah maupun melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Yang keenam yaitu asrama. Peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tua, diperlukan masuk atau diperlukan asrama. Yang ketujuh yaitu koperasi. Layanan koperasi peserta didik untuk dapat berwirausaha. Koperasi di sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik itu di sekolah dasar, menengah, maupun sekolah dalam pengolahannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Koperasi peserta didik atau bisa disebut dengan koperasi siswa atau komsis adalah koperasi yang diadakan di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah peserta didik. Kedudukan guru dalam kopsis ini adalah sebagai bimbingan saja. Tujuan khusus kopsis adalah menambahkan rasa solidaritas sosial antara peserta didik dan sekolah, melatih hidup gotong royong, mempertinggi rasa kekeluargaan antara para peserta didik, melatih peserta didik untuk berorganisasi. Yang kedelapan yaitu transportasi. Transportasi di sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada saat di sekolah, mulai dari siswa berada dalam rumah sampai datang ke sekolah untuk menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan sekolah. Fungsi utama transportasi sekolah adalah meningkatkan pelayanan kepada pelajar. Yang terakhir yaitu prinsip layanan khusus. Prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa,
pembimbing dan organisasi, serta administrasi. Prinsipnya yaitu pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta didik, harus ada kriteria yang mengatur prioritas layanan pembimbingan kepada siswa, diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang didahulukan, program bimbingan harus dipusatkan pada siswa, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Ada juga peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua itu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Nah, dapat saya simpulkan, layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Unsur-unsur administrasi layanan khusus yaitu administrasi murid, kurikulum, personal, material, keuangan, hubungan sekolah masyarakat, dan administrasi pelayanan khusus. Jenis-jenisnya yaitu perpustakaan, laboratorium, UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan transportasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.